早已不知所踪，皇族血脉，不怕将来荣虎会再拖延时间了。包了你的皮。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-146. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan telah membantu Yuyun untuk menggunakan kekuatan dari warisan nenek Hua, dan juga setelah itu Shoyan telah mendapatkan izin untuk menyatu dengan api sedingin tulang, yang singkatnya hal itu memberikan peningkatan ranah kepada Shoyan dengan berada di ranah Dozun bintang 4. Dan setelah itu Shoyan berpisah dengan Yuyun akan kembali ke pavilion bintang jatuh, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan bertemu dengan Heching, yang Heching meminta bantuan kepada Shoyan, yang singkatnya Shoyan pun bertemu dengan Penetua Zuli. Dengan Penetua Zuli menjelaskan bahwasanya mereka membutuhkan bantuan kepada Shoyan untuk melepaskan Xian dari kengkangan kristal akibat penggunaan dari buah Phoenix Naga, yang alasannya sendiri karena situasi kepepet dari Pulau Naga akibat perpecahan dari Pulau Naga setelah tidak adanya pemimpin. Jadinya Xian secara terpaksa mengonsumsi buah naga Phoenix itu, yang mengakibatkan Xian terperangkap di dalam kristal. Tetapi pihak dari Pulau Naga lainnya, mereka juga telah melakukan persiapan untuk melakukan serangan ke Pulau Naga Timur, yaitu lokasinya Xian, dan itu merupakan niti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang berterima kasih kepada Penetua Zuli, yang di sini ternyata Penetua Zuli telah menolong Qinglin, yaitu dengan memperbolehkan Qinglin untuk pergi ke ruangan pelatihan retreat dari Pulau Naga untuk membantu menekan kekuatan ular yang dimiliki oleh Qinglin. Tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya kedatangan seseorang yang membuat Shoyan kaget, yang ternyata itu merupakan Master Tiejian, yang sebelumnya Shoyan kira Master Tiejian telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dari kepungan pasukan Aula Jiwa sebelumnya. Ternyata Master Tiejian ia masih hidup. 当时正是竹里长老救了铁剑前辈。 紫妍对我族太过重要， karena ternyata telah diselamatkan oleh Master Zuli. Sekaligus hal ini membuat Shoyan sadar bahwasanya orang yang dulunya yang membantu mereka kabur dari kejaran Aula Jiwa ternyata itu merupakan Penetua Zuli. Penetua Zuli membenarkan hal tersebut dengan mengatakan kalau dirinya memang mengawasi kelompoknya Shoyan waktu berada di Aula Jiwa, karena Penetua Zuli yang sangat khawatir kepada Xian. Shoyan pun sangat berterima kasih atas pertolongan dari Penetua Zuli. Setelah itu juga Penetua Zuli memberikan 5 esensi darah naga kepada Shoyan yang akan bisa membantu Shoyan nantinya. Shoyan menerima hadiah tersebut, dan di sini juga Penetua Zuli meminta kepada Tiejian dan juga Heching memberikan pengawasan dan juga pelindungan kepada Shoyan selama Shoyan melakukan penolongan kepada Xian. Heching dan juga Tiejian menerima tugas tersebut. Kemudian pun Shoyan mencoba untuk membebaskan Xian, yaitu dengan Shoyan menggunakan kekuatan dari api 3000 pembakaran. Dan di dalam proses itu adanya penetua lainnya yang bernama Penetua Chizhou datang ke tempat Penetua Zuli. Penetua Chizhou sedikit khawatir kalau Shoyan tidak akan bisa untuk menyelamatkan Xian, tetapi Penetua Zuli menenangkan kepada Chizhou bahwasanya Shoyan merupakan kerabat dekatnya Xian, dan pastinya Xian juga telah mengetahui kemampuan Shoyan yang mungkin akan bisa menolongnya. Apalagi Shoyan juga merupakan juara dari kompetisi alkemi sebelumnya, jadinya mereka serahkan saja semuanya kepada Shoyan. Tetapi di lain sisi kita diperlihatkan dengan banyak pasukan naga
yang menggunakan kapal luar angkasa mereka menuju ke tempat dari Pulau Naga Timur, yaitu tempatnya Xian. Kembali kepada Shoyan yang masih mengendalikan 3000 apinya untuk mencoba menyelamatkan Xian, yang pada akhirnya proses ini mendapatkan hasil. Dengan tampak kristal yang menyelimuti tubuhnya Xian mulai mencair secara perlahan, dan juga setelah itu tampak tubuhnya Xian telah bisa mengeluarkan kekuatan Qi-nya yang membuat semua orang di sana merasa lega karena Shoyan yang menunjukkan tanda-tanda keberhasilan menyelamatkan Xian. Yang hal ini juga membuat Penetua Zuli kagum kepada Shoyan. Ia menganggap Shoyan sebagai keturunan dari keluarga Shao telah menunjukkan kegigihannya, dan Penetua Zuli yakin kalau Shoyan akan bisa untuk mengembalikan kejayaan keluarga Shao mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka merasakan adanya getaran dimensi yang membuat Penetua Zuli sadar kalau ini merupakan serangan dari para pasukan Pulau Naga lainnya. Penetua Zuli pun langsung dengan segera mengeluarkan dinding pertahanan untuk melindungi Shoyan dan juga Xian, sekaligus menyembunyikan pulau tersebut hilang dari pandangan mereka. Dan lalu pun Penetua Zuli pergi ke tempat dari kedatangan para anggota Pulau Naga yang berniat untuk menyerang mereka. Singkatnya, Penetua Zuli bersama dengan Penetua Qi telah berada di pintu gerbang dari Pulau Naga Timur untuk menyambut kedatangan dari para anggota Pulau Naga lainnya. Dan tak lama kemudian kedatangan dari dua pulau naga lainnya telah muncul di Pulau Naga Timur, yaitu Pulau Naga Selatan dan juga Barat. Dengan di sini kedua pulau itu dipimpin oleh dua penetua yang bernama Penetua Xiechen dan juga Penetua Ma Yan. Di sana Penetua Xiechen dan juga Penetua Ma Yan memberikan peringatan kepada Penetua Zuli dan juga Penetua Qi untuk menyerahkan darah keturunan naga mereka, yaitu Xian, kepada mereka, dan juga mereka mengatakan kalau wilayah Pulau Barat, Selatan, serta Utara telah memiliki pemimpin mereka, yaitu Qingyan, sebagai calon pemimpin dari wilayah naga mereka. Tetapi Penetua Zuli tidak menerima hal itu karena menganggap Qingyan bukan keturunan sejati dari kaisar naga mereka, yang masih lebih baik Xian daripada Qingyan. Tetapi Pulau Naga Selatan dan juga Barat karena tidak menemukan jalan tengah negosiasi ini, mereka pun langsung melakukan serangan paksa untuk merebut Xian. Yang lalu pun pertarungan sengit terjadi, yang di sini Penetua Qi berhadapan melawan Penetua Xiechen, sedangkan untuk Penetua Zuli ia bertarung melawan Penetua Ma Yan. Yang di sini pun mereka berdua tampak memiliki kekuatannya setara dengan berada di ranah puncak Dozun ataupun sampai ke ranah Banseng. Yang pertarungan di sini mereka berdua berlangsung dengan sangat dahsyat sampai membuat retakan dimensi yang sangat kuat. Yang di sini Penetua Ma Yan juga memberikan pujiannya kepada Penetua Zuli karena kekuatannya yang sudah sangat hebat, dan pertarungannya sengit di antara kedua belah pihak ini terus berlanjut. Berpindah kepada Shoyan yang masih melakukan pemurnian kepada tubuhnya Xian, yang sekarang Shoyan telah merasa kalau dirinya telah mencapai titik penting untuk mengeluarkan Xian dari kristal tersebut. Yang setelah mencapai titik penting ini, kekuatan Xian juga telah dirasakan oleh orang-orang yang berada di dekat dari Shoyan dan juga Xian. Mereka telah merasakan adanya tekanan dari kekuatan Xian. Yang di sini pun He Qing menyuruh kepada semua orang untuk memperketat penjagaan mereka. Tetapi sayangnya para pasukan naga Selatan telah merasakan aura kekuatan Xian yang membuat mereka mengetahui lokasinya Xian. Mereka pun dengan segera menuju lokasi tersebut. Tak lama kemudian pertahanan dari pulaunya Xian mendapatkan serangan dari Pulau Naga Selatan yang membuat pertahanan itu hancur. Yang dengan segera He Qing mengajak kepada para pasukannya untuk melakukan pertempuran. Yang lalu pun He Qing berhadapan melawan para pasukan dari Pulau Naga Selatan. Yang kemudian pun terjadi pertarungan di antara kedua belah pihak ini, dengan He Qing yang melindungi Xian
sedangkan Pulau Naga Selatan yang mencoba untuk mengambil Xian. Sedangkan untuk Penetua Zuli, ia masih bertarung melawan Ma Yan yang dalam pertarungan ini karena kekuatan mereka berdua seri membuat Penetua Zuli sulit untuk bisa memenangkan pertarungan, dan ia sadar jikapun ia memenangkan pertarungan ini maka ia tidak akan bisa membantu yang lainnya. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya kedatangan dari Pulau Naga Utara yang ternyata itu merupakan Qingyan, yang hal ini pun semakin membuat Penetua Zuli di pojokan karena ia tidak akan bisa meladeni dua orang kuat sekaligus, yaitu Ma Yan dan juga Qian ini. Ma Yan pun langsung menghalang Penetua Zuli yang membuat Qingyan bisa dengan mudahnya pergi menuju ke tempat lokasinya Xian. Qingyan telah sampai di lokasinya Xian, yang di sana ia merasakan kalau kekuatan Xian memiliki potensi yang cukup besar walaupun ia yang masih kecil. Tiejian muncul untuk menghentikan Qingyan, tetapi sayangnya Qian dapat mengusir Tiejian dengan sangat mudah, yaitu dengan mementalkan Tiejian. Qian di sana semakin dibuat kagum dengan peningkatan kekuatan Xian yang semakin pesat walaupun ia yang masih muda. Hal ini semakin membuat Qingyan ingin mendapatkan esensi darahnya Xian, karena itu akan memberikan kekuatan dari kekaisaran naga kuno kepada dirinya yang akan bisa membantu mewujudkan tujuannya yang tidak hanya menyatukan wilayah Pulau Naga di atas kepemimpinannya, tetapi juga bisa menguasai dunia luar. Di sana juga Qian melihat ke arah Shoyan. Qian menyadari kalau Shen mencoba untuk menyelamatkan Xian keluar dari kristal tersebut. Shoyan tidak takut kepada Qian. Shoyan juga mengancam kepada Qingyan apakah Qian tidak takut melanggar hukum dari Pulau Naga hanya untuk mendapatkan warisan dari Xian. Qingyan menjawab tidak adanya sesuatu hal yang bisa membuat dirinya takut karena Kaisar Naga sejati juga telah menghilang sejak lama. Yang lalu pun Qian menyerang ke arah Shoyan, tetapi ternyata itu merupakan bayangannya Shoyan. Tetapi dalam waktu yang cepat Qian juga telah menemukan keberadaan tubuh Shoyan yang asli, dan lalu pun ia menyerang ke arah Shoyan. Tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja kekuatan Kaisar Naga di tubuhnya Xian telah aktif yang membuat serangan Qian bisa dihentikan. Dan setelah itu bayangan Kaisar Naganya Xian menyerang ke arah dari Qingyan yang membuat Qian harus mundur, yang sampai pada akhirnya serangan bayangan Kaisar Naganya Xian bisa mengenai Qian yang membuat ia terpental. Dan setelah itu pun diperlihatkan dengan Xian yang telah bangkit dengan wujud barunya dan juga kekuatan barunya. Yang tahu sekarang ranahnya Xian berada di ranah apa, silakan komen di bawah coy. Dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Xian yang telah berhasil melakukan evolusi pada kekuatannya, yaitu keturunan dari Kaisar Naga sejati, yaitu keturunan langsung dari ayahnya Xian. Yang hal ini pun seketika membuat seluruh pasukan dari Pulau Naga mereka semua langsung tidak bisa berkutik di hadapan Xian, dengan mereka semua memberikan hormat kepada Xian. Tetapi hal ini juga membuat Shoyan merasa sangat kelelahan, dan Xian merasa tidak tega kepada Shoyan dengan Xian memberikan esensi darahnya kepada Shoyan. Yang hal ini pun sangat menguntungkan bagi Shoyan, dan setelah itu pun tanpa Shoyan yang melakukan retreatnya kembali, dengan Shoyan berlatih di sebuah kolam guntur yang nantinya pelatihan ini akan memberikan peningkatan ranah kepada Shoyan di ranah Dozun bintang 5. Sekaligus ke-10 boneka pelindungnya Shoyan juga akan naik ranah ke tingkatan Dozun, yang artinya seluruh bonekanya Shoyan akan semuanya berada di ranah Dozun. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Shoyan malah mendapatkan serangan naga guntur di kolam guntur tersebut, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan sebagai penutup pada cerita kali ini, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan untuk menghibur, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata maupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!